Pemirsa, kebocoran data akibat ransomware ke Pusat Data Nasional menjadi bencana nasional siber. Data yang bocor bisa dimanfaatkan negara lain. Lantas siapakah yang harus bertanggung jawab? Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya tengah diserang ransomware bernama Brainchipper sejak 17 Juni lalu. Pemirsa, kasus kebocoran data pribadi kerap berulang di Indonesia. Kenapa ini bisa terus terjadi? Kami paparkan sejumlah data dan lebih dari sepekan, kebocoran data akibat serangan ransomware ke Pusat Data Nasional belum juga pulih. Data yang bocor diyakini menjadi pintu menuju bencana nasional bidang siber. Data yang bocor bisa dimanfaatkan pihak yang berkepentingan termasuk negara lain. Apalagi pemulihan data dan sistem yang memakan waktu lama menunjukkan data cadangan tidak tersedia. Pusat Data Nasional merupakan objek vital negara yang tidak boleh bocor atau mengalami kendala. Nah ini Pak, bencana, sebetulnya bencana untuk kita ya. Dan tadi mengapa kok berbeda, tidak saling memprotek yang Pak Kepala BSSN jelaskan. Yang mungkin ini porsinya untuk Pak Menteri ya, begitu. Jadi saya pertanyaannya itu begini, terus saja begini. Terus-terusan kita di hacker, di ini, tapi ya terus juga kita tidak mampu memproteksinya. Begitu. Saya mau dengan hormat Pak, dengan hormat terutama BSSN, ini tugasnya kan memberikan proteksi. Kan ada dua, satu oleh lembaga yang bersangkutan, yang kedua oleh BSSN. Ya, ini objek vital nasional. Jika gangguan Pusat Data Nasional tidak segera diatasi, dampak buruk akan menyebar sangat luas karena banyak kementerian dan lembaga menempatkan penyimpanan data di fasilitas itu. Maka, tak seharusnya pemerintah saling melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Harus ada pihak yang bertanggung jawab hingga persoalan ini dapat terselesaikan. Ini penanganan seperti apa, karena bisa terjadi, dan pertanggung jawaban dari Kominfo ini bagaimana? Karena kan PDN itu adalah sebenarnya salah satu proyek mercusuarnya Presiden yang amat dibanggakan oleh Presiden. Akan tapi kenapa bisa sampai seperti ini? Berulang kali data itu bocor terus-menerus. Bagaimana koordinasi antara BSSN dengan Kominfo itu seperti apa? Jangan ada saling lempar-lempar tanggung jawab, saling menyalahkan. Akan tapi begitu ada permasalahan, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Nah, dan yang jadi korban adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang tercoreng namanya adalah Presiden Jokowi. Pengamat keamanan siber Alphonse Tanujaya menegaskan pemerintah harus tegas terhadap pihak yang mengelola data. Tindakan tegas harus diberikan agar pengelola disiplin dalam pengelolaan data negara. Data BSSN tahun 2023 menyebutkan serangan siber ke Indonesia terjadi jutaan kali dan banyak jutaan data bocor. Menkominfo Budi Aris Setiadi memastikan tidak ada indikasi maupun bukti kebocoran data akibat serangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara. Budi Ari menyampaikan hal ini usai rapat bersama Komisi 1 DPR bersama Kemkominfo dan BSSN di Senayan, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. Lebih lanjut, ia mengaku saat ini tengah mengusut pelaku beserta motifnya. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya, apapun. Tapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara, tapi perorangan dengan motif ekonomi. Itu aja ya. Budi mengatakan pihaknya juga akan menandatangani keputusan Menteri terkait penyelenggaraan Pusat Data Nasional atau PDN. Keputusan ini akan mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga atau tenan untuk memiliki fasilitas backup atau pencadangan di PDN sebagai mitigasi pengamanan dari potensi serangan ke depan. Sebelumnya PDN yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya milik PT Telkom, mendapat serangan siber dalam bentuk ransomware. Hal ini pun menyebabkan layanan publik lumpuh selama berjam-jam. Peretas Pusat Data Nasional juga meminta uang tebusan sebesar $8 juta Amerika Serikat atau setara 131 miliar rupiah. Pemerintah pun memutuskan untuk tidak menuruti permintaan uang tebusan tersebut. Keputusan ini diambil usai pemerintah memastikan data yang terenkripsi oleh peretas masih berada di dalam server PDN. Di sisi lain, BSSN mengklaim telah mengisolasi dan memutus jaringan server PDN
sehingga peretas dinilai tidak dapat mengakses dan mengambil data tersebut. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat memencet link-link yang tidak dikenali, entah itu link makan gratis, link dapat uang, dan lain sebagainya, karena dapat merugikan kita, orang lain, dan bisa saja negara. Jika link itu adalah serangan ransomware, bisa meretas data-data kita, data orang lain, dan data negara.